pagi semuanya. Baik. Pagi, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Seperti biasa kita berdoa ya. Satu orang pimpin doa. Siapa? Kristen. Pimpin doa. Silakan. Sekarang kami akan mulai kegiatan belajar kami, kiranya Engkau memulai kami dari awal hingga akhir kegiatan belajar kami. Kiranya materi yang diberikan oleh Pak Guru bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Ini saya belajar kami Tuhan dan Kristus Tuhan yang mengantar kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sekali lagi saya bilang selamat pagi. Semoga selalu semangat juga pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk di D, yaitu tradisi gereja. Ya, kita masuk di D, yaitu tradisi gereja. Ya, nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari bersama tentang bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru. Ya, jadi sebelum kita lanjut di pelajaran kita di hari ini, kita akan review dulu ya pelajaran kita yang kemarin tentang bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru. Oke, Pak Guru mau tanya, kira-kira bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru itu kemarin apa saja? Ada 4 bagian kitab suci Perjanjian Baru. Kira-kira apa saja? Surat-surat, Wahyu. Jadi ada 4 bagian kitab suci Perjanjian Baru, yaitu Injil-Injil, kisah para rasul, ya, surat-surat, dan yang keempat itu Wahyu. Nah, kalian juga bisa perhatikan di halaman 130 itu ada pengelompokan kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama Injil, ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua ada kisah para rasul, yaitu tentang kisah para rasul. Nah, yang ketiga itu ada surat-surat, mulai dari surat Roma sampai Yudas. Dan yang terakhir itu ada wahyu atau nubuat, yaitu wahyu kepada Yohanes. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut di pelajaran berikutnya, yaitu tradisi gereja. Ya, kalian bisa buka halaman berapa ya? Halaman 140 ya. Oke, halaman 140. Tradisi gereja. Nah, sebelum saya lanjut di tradisi gereja, Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira tradisi itu apa? Apa itu tradisi? Tradisi seperti turun temurun begitu. Hah? Apa itu tradisi? Ya, tradisi. Ya. Kita jangan masuk ke esensi tradisi gereja. Kita bahas tradisi secara umum saja. Kira-kira misalnya adat istiadat setiap wilayah. Ya. Kita tahu masing-masing wilayah itu pasti ada yang namanya tradisi, pasti kan? Ya kan? Ada adat istiadatnya juga, ada budayanya masing-masing. Lah, kira-kira tradisi itu apa? Apa itu tradisi? Kebiasaan, betul ya. Tradisi itu adalah suatu kebiasaan. Terus yang lain apa? Apa itu tradisi? Tradisi orang bilang di kampung-kampung, ini adalah tradisi kita. Kira-kira itu apa itu tradisi? Tradisi adalah turun-temurun dari nenek. Ya, jadi tradisi itu adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, ya, yang diwariskan dari di setiap generasi sampai pada saat ini. Ya, oke, yang lain, nah, apakah punya pengertian lain tentang tradisi? Tidak ada?
Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan di slide PowerPoint. Jadi tradisi itu adalah praktik atau kebiasaan yang secara turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu kelompok masyarakat. Ya. Jadi tradisi itu adalah warisan, ya, warisan kebiasaan, warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masing-masing wilayah. Kalau kita berbicara tentang tradisi secara umum, misalnya adat istiadat, ya. Nah, misalnya di suatu wilayah, ya, di suatu tempat ada adat istiadat, ada upacara adat yang memang dilakukan misalnya setiap tahun, ya. Misalnya di Kei apa kira-kira? Meti Kei itu dilaksanakan setiap apa? Setiap tahun bulan apa? Kamu orang Kei bukan? Harusnya tahu dong, kamu kan orang Kei, masa tidak tahu? Setiap bulan apa tradisi Meti Kei itu? Kan dilakukan setiap tahun, ya kan? Nah, setiap bulan apa? Tidak tahu. Siapa orang Kei di sini? Hah? Kamu orang Kei? Hah? Bulan apa? Jadi Meti Kei itu adalah salah satu contoh tradisi adat di istiadat. Misalnya adat istiadat orang Kei yang dilaksanakan setiap tahun, ya. Walaupun kita tidak tahu bulannya itu harusnya bulan berapa, gitu ya. Nah, misalnya orang Papua, kira-kira tradisinya seperti apa yang dilaksanakan setiap tahun? Hah? Masa kalian tidak tahu adat istiadat kalian sendiri? Itu Atau saya ambil contoh bakar batu, itu adalah sebuah tradisi, ya. Itu tradisi orang Papua. Kalau ada acara pasti ada yang namanya bakar batu. Itu tradisi yang memang sudah dilakukan pada zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun di setiap generasi bahkan sampai sekarang. Ya. Oke? Ya. Kira-kira yang lain apa? Tradisi. Ayo. Misalnya tradisi apa gitu? Hah? Oke, kita lanjut ya. Nah, tradisi, ya, sering kali mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, ya. Jadi tradisi sering kali mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan identitas suatu kelompok atau budaya. Mereka dapat berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti agama, ya, budaya populer, pertanian, ya, pernikahan dan banyak lagi. Ya. Nah, yang ketiga, perubahan sosial, ya. Nah, globalisasi dan interaksi antar budaya dapat mempengaruhi atau bahkan mengubah tradisi. Nah, tradisi yang ada namun ya dalam banyak kasus tradisi tetap dijaga dan dihargai sebagai bagian dari integral dari warisan budaya satu masyarakat. Ya, jadi begini, akibat perubahan sosial, ya, tradisi itu bisa mempengaruhi tradisi, ya, itu bisa mempengaruhi tradisi. Jadi tradisi itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Dia menyesuaikan banget, ya. Dia menyesuaikan seiring perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi tidak itu terus tidak, ya. Seperti itu. Dan tradisi itu bisa saja hilang dan bisa juga tidak, tergantung kita, ya. Oke, tradisi itu bisa hilang, ya. Tergantung bagaimana generasi itu bisa menjaga tradisi itu dengan baik sehingga tradisi itu tetap terjaga dan tetap diwariskan secara turun-temurun. Seperti itu, ya. Jadi memang coba kalian perhatikan di poin yang terakhir, ya. Jadi dalam banyak kasus itu
tradisi tetap dijaga dan dihargai sebagai bagian dari integral ya dari warisan budaya satu masyarakat. Itu artinya ya orang-orang di wilayah tersebut itu sangat-sangat melestarikan tradisinya mereka masing-masing. Saya ambil contoh misalnya orang Bali. Ya. Orang Bali itu mereka sangat pekat, sangat lekat dengan yang namanya adat dan budaya. Ya. Seperti apapun pengaruh eksternal di Bali, misalnya turis banyak dan lain sebagainya, budaya dan adat istiadat orang Bali itu tidak pernah tergoyahkan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena mereka ya tetap menjaga tradisi dan budayanya dari setiap generasi ke generasi. Ya. Mereka mewariskan, ya. Mereka mengajarkan kepada anak cucu mereka bahwa tradisi dan budaya itu sangat sangat penting dan itu harus tetap dijaga dan dilestarikan di setiap dari generasi ke generasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di yang poin yang kedua, pengertian tradisi gereja. Ya. Jadi tradisi gereja mengacu pada praktik-praktik kebiasaan, ajaran dan ritual-ritual yang dijalankan oleh gereja atau denominasi gereja tertentu dalam konteks kehidupan rohani dan ibadah. Tradisi gereja dapat mencakup berbagai aspek kehidupan gerejawi seperti ya yang kalian lihat di situ, liturgi, ya, terus sakramen. Kita sebagai umat Katolik pasti ada sakramen, ya, ibadah, pengajaran, katekesi, tata ibadah dan musik gereja. Ya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, macam-macam tradisi gereja Katolik. Ya. Nah, gereja Katolik memiliki beragam tradisi yang kaya dan radikal. Itu berasal dari budaya dan praktik-praktik yang berkembang dalam sejarahnya. Ya. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh tradisi dalam gereja Katolik. Misalnya misa, ya, misa pada hari Minggu atau pada hari raya yang lainnya. Ya. Nah, misa adalah pusat ibadah dalam gereja Katolik. Ya. Ada berbagai jenis misa, ya, termasuk misa harian, misa mingguan. Ya. Selama misa, umat Katolik berpartisipasi dalam doa, membaca kitab suci dan menerima sakramen Ekaristi. Ya. Jadi kita umat Katolik itu pasti kalau misalnya ada misa di gereja itu pasti ada yang namanya komuni. Ya, sebelum komuni pasti kita akan menjalankan yang namanya Ekaristi. Nah, selanjutnya ada sakramen. Ya, gereja Katolik memiliki 7 sakramen, yaitu apa saja? Pembaptisan, ya. Setelah pembaptisan ada krisma, ekaristi, tobat, perkawinan, ya, tabisan dan pengurapan orang sakti, ya. Nah, jadi setiap sakramen itu memiliki ritual dan prosesi yang khusus, ya. Oke, lanjut, puasa dan penyembahan itu yang terakhir, ya. Nah, umat Katolik berpartisipasi dalam berbagai praktik puasa dan penyembahan selama masa-masa liturgi tertentu. Ya, misalnya Prapaskah kita pasti ada puasa. Ya. Nah, seperti puasa wajib pada hari Rabu, Abu dan Jumat. Selanjutnya di dalam gereja Katolik ada yang namanya doa rosario. Nah, saya mau tanya, doa rosario itu dijalankan di bulan apa saja? Di bulan Mei dan Oktober, ya, doa rosario. Jadi doa rosario adalah doa yang sangat penting dalam tradisi gereja Katolik yang didedikasikan kepada perawan Maria, kepada Bunda Maria, ibunda Yesus. Ya. Nah, umat Katolik berdoa rosario dengan mengulang-ulang doa sederhana sambil memeditasikan misteri-misteri kehidupan
Kristus. Ya, bagi yang sering ikut doa rosario pada bulan ini kan bulan Mei itu pasti tiap malam pasti ada doa rosario. Bagi yang sering datang di doa rosario pasti paham bagaimana itu prosesi doa rosario. Nah, di sini kalian masuk di halaman 143 ya. Jadi untuk secara resmi tradisi gereja Katolik diungkapkan dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi dan sakramen-sakramen gereja serta dalam penguasaan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Coba kalian fokus di halaman 145. Ada syahadat para rasul, yang syahadat Nisia, Konstantinopel, ya. Oke. Jadi itu tadi penjelasan berkaitan dengan tradisi gereja, ya. Nah selanjutnya kalian masuk di halaman 148, kalian kerjakan tugas individu, ya. Oke? Siap. Tugas yang di 148, latihan yang di 148 itu latihan dari materi yang sudah kita bahas tadi, ya, tentang tradisi gereja, ya. Kalian tinggal kerjakan saja. Itu gampang-gampang saja. Kalau tadi kan sebelum ini saya suruh kalian baca toh. Oh ya, kamu tidak punya buku? Nih, kerjakan. Di halaman 148.
Lihat apa? Ada bau bukumu. Kerja sudah cepat. Sedikit lagi kita masuk. Ya, sorry. Ini benar betul? Thank you. Kemarin untuk yang sini saya sudah kasih isi-isinya kan? Sudah di fotokopi, sudah dapat masing-masing orang. Wah cepat, sedikit lagi ujian. Kapan kalian belajar? Kenapa? Sama agama nanti saya kirim isi-isi itu. Tapi kalian ada grup? Tidak. Coba bikin grup. Ya. Tidak ada waktu. Tradisi gereja. Oke, nanti saya kasih berapa menit waktu kalian bertanya ya. Kalian kan kerja itu sementara bahasa itu toh. Ya, jadi kalian tanya. Kalau misalnya tidak ada mengerti, kalian harus biasakan bertanya ya. Jangan diam-diam saja. Jadi siswa, jadi pelajar itu harus lebih proaktif, enggak? Lebih aktif. Kalau ada yang tidak paham, itu harus ditanyakan kepada guru. Ya, guru itu kan sebagai orang tua dan sebagai sahabat yang bisa berbagi. Misalnya kalau ada kesulitan dari materi pembelajaran, kalian bisa share ke guru, ya. Bisa bertanya, ini bagaimana sih, ya kan? Supaya guru juga bisa menjelaskan gitu. Jangan biasakan diam aja. Kalau tidak ada yang tidak ada yang dipahami, diam. Itu tidak boleh. Ya. Kurang bagus itu kebiasaan yang kurang bagus. Sesuatu yang tidak kita pahami, sesuatu yang tidak kita mengerti itu ya harus ditanya. Karena kalian itu dalam proses belajar, ya kan? Jadi untuk bisa memaksimalkan proses belajar itu, ya, kalau ada kendala apapun berkaitan dengan pembelajaran, ya kalian harus tanya. Misalnya yang agak susah belajar, bisa sharing ke guru, Pak. Kira-kira metode belajar apa sih yang memang cepat untuk bisa dipahami? Kendala saya begini. Saya susah mengingat, saya tidak bisa menghafal dan lain. Harus bisa unek-unek yang berkaitan dengan masalah belajar, ya. Itu harus bisa di-share, harus bisa berbagi ke guru mata pelajaran masing-masing atau guru wali kelas juga bisa. Dan cuma ngomong. Saya sudah sering kali ingat kepada kalian, sering-sering membaca. Membaca itu penting sekali, ya.
bisa dibedakan. Yang pertama apa? Komunikasinya bagus, ya. Cara berkomunikasinya itu bagus. Yang kedua, wawasannya itu luas, ya. Kalian bisa membaca buku apa saja. Kalau kalian tidak suka, misalnya membaca buku pelajaran gitu, ya kalian tinggal cari misalnya buku apa yang misalnya kalian suka, ya. Itu cara pertama supaya kita memiliki minat baca. Jadi literasi itu sangat penting, ya. Kalau jam istirahat, kalau kami dulu ya, zaman kami dulu, jam istirahat itu ya kami jarang ngobrol-ngobrol nggak penting, misalnya dengan teman atau bermain-main gitu. Kami itu pasti ke perpustakaan, ya. Kita cari misalnya buku cerita, ya. Apalagi kalau misalnya jam kosong, ya. Kalau jam kosong itu pasti kita diarahkan ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, di perpustakaan kita tidak monoton misalnya harus baca buku pembelajaran ini, tidak. Kita dengan bebas mengambil misalnya buku cerita, ya. Kalau ada novel di situ baca novel, ya. Seperti itu, ya. Jadi dengan membaca, dengan sering membaca, wawasan kita juga luas. Jadi membaca itu bukan metodenya membaca untuk menghafal, bukan, tapi membaca untuk dimengerti. Buku ini juga sebetulnya kalian bisa bawa pulang, maksudnya pinjam, ya. Intinya izin dulu di perpustakaan, ya, dengan petugas perpustakaannya. Dulu bisakah saya bawa pulang? Pasti bisa, ya. Pinjam beberapa hari, ya, karena mereka nanti pada saat kalian pinjam itu kalian catat pinjamnya hari apa dan kalian sesuaikan perjanjiannya untuk dibalikin hari apa, maksudnya bisa. Yang penting jangan hilang di rumah, itu saja. Apa yang kalian pinjam dari sekolah ya harus dijaga dengan baik supaya tidak hilang.
punya? Sudah. Kan cuma 20%.
Sudah. Sekarang sudah. Mana punya? Sudah. Cepat. Sedikit lagi mau pergantian jam. Christian, sudah? Hah? Cuma cek. Sampainya isi. Mana bukunya? Yang lain? Christian sudah? Yang lain? Ya, sudah. Oke, yang lain? Yang sini? Yang ini? Yang satu lagi? 1, 2, 3. Cepat. Ayo. Sudah? Sini. Sudah, sudah. Let's see. Satu lagi. Oke. Oke.
kita mengakhiri materi pertemuan kita hari ini, saya mau tanya dulu berkaitan dengan pembahasan tentang tradisi gereja tadi. Ya. Saya mau tanya, kira-kira menurut kalian apa yang menarik dari tradisi gereja Katolik? Apa yang menarik dari tradisi gereja Katolik? Kira-kira apa yang menarik? Hah? Apa yang menarik dari tradisi gereja Katolik? Kira-kira apa? Ayo. Yang aktif di gereja pasti dia paham. Kira-kira apa yang menarik dari tradisi gereja Katolik? Apa? Christine? Kira-kira apa yang menarik dari gereja tradisi kita sebagai umat Katolik? Apa yang menarik? Misalnya bagi kalian katakan generasi muda, ya, ada yang namanya OFK, ya kan? Jadi kalian bisa berkecimpung di situ, ikut organisasi muda-mudi Katolik. Kira-kira yang lain apa? Misalnya mengikuti doa Rosario, ya. Kalau kita sering mengikuti doa Rosario, jadi itu sangat penting, ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Itu sebagai salah satu cara bagi kita sebagai umat Katolik untuk mendalami iman, ya, pendalaman iman. Paham tidak? Pendalaman. Kira-kira apa yang lain yang sangat menarik bagi kita sebagai umat Katolik? Tradisi gereja kita sebagai umat Katolik. Menurut kalian apa? Hah? Ayo berpikir. Ini kayaknya tidak pernah aktif di gereja, ya? Hari Minggu sering ke gereja? Tidak. Hah? Kalau saya jarang. Lain ke. Jadi gini, mulai hari ini, ya, itu harus aktif di gereja, ya. Setidaknya sering berdoa di hari Minggu, pergi ibadah di hari Minggu, ya. Jangan cuma tunggu Natal Paskah, ya. Dan kalau bisa kalian kan anak-anak muda, aktiflah di gereja. Misalnya katakan sebelum hari Minggu, hari Sabtu kan pasti ada yang namanya persiapan, ya kan? Ya, aktif misalnya misdina, ya kan? Aktif di situ, ya. Itu sebetulnya apa namanya? Membantu kita untuk bisa mengembangkan dan menumbuhkan iman kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke, nah selanjutnya dari pembahasan materi hari ini yang berkaitan dengan tradisi gereja, kira-kira ada pertanyaan yang mungkin kalian tidak pahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita akhiri, ya. Nanti untuk isi-isi mungkin saya akan break setelah ini, ya. Oke, sebelum kita akhiri, satu orang pimpin doa.
Siapa? Pimpin doa. Christine, pimpin doa lagi. Oke. Sebelum kita bisa dalam doa dan berdoa kita Tuhan, terima kasih atas kebenaran-Mu dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran kami dapat terus berjalan yang lancar. Sekarang pembelajaran kami telah selesai. Kami tutup pembelajaran kami ini dengan doa. Demi pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, Terima hari kasih. ini selesai ya.